Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 642, Kepala Rumah Sakit Maju. Charles Zhou ketakutan. Bagaimanapun dia juga seorang pria kekar dengan berat badan 160 hingga 70 pound, di tangan Thomas Kin, seperti sebuah mainan, dan langsung diangkat keluar jendela dengan mudah. Ini adalah lantai 10, pasti akan mati jika jatuh ke bawah. Dengan kaki bergantung di udara, Charles Zhou ketakutan, dan kedua kakinya mulai gemetaran, dan hampir kencing di celana. Aku percaya. Kepala rumah sakit juga tercengang, tidak disangka bahwa putranya ditaklukkan oleh anak ini. Jangan bergerak, kami telah bersalah, terserah apa katamu. Wajah kepala rumah sakit pucat, dan hampir berlutut kepada Thomas Kin. Vivin juga kaget, tidak menyangka bahwa tiba-tiba Thomas Kin begitu kuat, tetapi metode kekerasan dibalas dengan kekerasan memang sangat kejam. Kakak sepupu. Jangan sampai ada nyawa yang hilang. Thomas Kin menyeret Charles Zhou kembali dengan perlahan-lahan, lalu dilemparkan ke tanah, dan berkata dengan dingin. Jangan bermain-main jika tidak memiliki nyali, ada orang yang lebih kejam darimu. Charles Zhou ketakutan sampai berkeringat dingin, lemas di tanah, dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Thomas Kin membuka pintu, dan membiarkan reporter masuk, untuk menyaksikan pemandangan yang di depan. Dengan cepat, kejadian telah tersiar keluar, bahkan banyak orang yang telah dirugikan oleh kedua macam obat tersebut, tetapi yang terutama adalah Vina Sue, nyonya dari perusahaan Dongki, yang berpengaruh paling besar. Pabrik pil, spermatogenesis dan arak penggosok otot, bernama pabrik farmasi. Donglin, pemiliknya bernama Donifu. Kurang dari setengah jam setelah kejadian dilaporkan, nomor teleponnya telah dirusakin, dan banyak konsumen mulai mengeluh. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan mulai mengadakan pemeriksaan. Sebenarnya Donifu sudah menyiapkan hal semacam ini sejak lama, dan dengan buru-buru membawa hadiah, datang ke villa kecil yang terpencil dan tenang. Di dalam halaman villa, seorang pria tua yang telah ubanan sedang duduk di halaman sambil minum teh. Donifu memasuki halaman, dan berkata sambil tersenyum. Paman Chu, aku melihat kamu sudah tua. Jika membiarkan orang People's Hospital melihatnya, pasti akan mengenalinya. Orang tua Chu ini, adalah mantan dekan People's Hospital, yang sangat berprestise. Tuan Chu mengenakan kacamatanya, dan tersenyum. Doni sudah datang, mengapa masih teringat untuk mengunjungi aku yang sudah tua ini? Parnan Chu, mengapa kamu mengatakan demikian? Biasanya aku juga mengunjungimu, tetapi ada sedikit masalah yang membuat frustasi akhir-akhir ini, jadi aku berusaha kerja keras. Tuan Chu tertegun sejenak, apa yang membuatmu frustasi? Oh, Pak Tua, bukankah aku pernah memberimu pil spermatogenesis sebelumnya, dan minuman anggur? Ada orang di rumah sakit memakan kedua suplemen kesehatan ini dan telah terjadi sesuatu sekarang, tetapi tidak bisa menyalahkanku. Suplemen kesehatan aku ini bukanlah obat. Pasien mengalami reaksi negatif setelah makan ini, dan tidak bisa mengatakan bahwa suplemen kesehatanku bermasalah. Kepala rumah sakit Chu mengerutkan kening. Aku telah membaca kedua suplemen kesehatanmu. Tidak ada yang salah dengan komposisinya. Dan aku juga telah memakannya, dan cukup efektif, bagaimana bisa menimbulkan masalah? Donifu menepuk pahanya, itu dia. Jelas-jelas dokter itu tidak mengerti sendiri, dan membuat masalah dengan pasien, tetapi menuduhku. Sekarang media menunggu untuk mewawancaraiku. Paman Chu, menurutmu apa yang harus kulakukan? Donifu ini mempunyai hubungan kerabat dengan kepala rumah sakit Chu. Ketika Pak Tua mendengar tentang ini, mengerutkan kening. Ayo, aku pergi bersamamu ke rumah sakit. Jika ini benar-benar masalah dokter, maka aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Kepala rumah sakit Chu sudah pernah melihat kedua suplemen kesehatan ini,
logikanya tidak akan ada masalah. Bahkan jika orang yang sensitif dan alergi pun, seharusnya tidak ada efek sampingan setelah meminumnya. Bagaimana bisa menimbulkan hal yang sebesar ini? Dr. Stranger, bab 643 tanggung jawab siapa? Kepala rumah sakit Chu dan Donnie Fu tiba di rumah sakit, tetapi saat ini rumah sakit telah dikepung oleh banyak wartawan. CEO Donkey Group Hendy Tian sudah tiba, wartawan sudah mengepung rumah sakit, jika tidak memberikan penjelasan hari ini, dikhawatirkan rumah sakit mereka akan diberitakan. Kepala rumah sakit Chu berjalan ke depan, dan mengerutkan kening. Semua orang memberi jalan, biarkan kami masuk. Semua yang melihat Pak Tua, segera memberi jalan, meskipun kepala rumah sakit Chu sudah pensiun, tetapi masih sangat berwibawa, dan semua orang sangat menghormatinya. Kepala rumah sakit Chu berjalan sampai di tengah kerumunan, terlihat Vivin dan ayah serta anak kepala rumah sakit Zhou dikelilingi didalami dan menjelaskan. Hadirin semia, insiden medis ini, kami pasti akan bertanggung jawab sampai akhir. Ini adalah Direktur Hendy. Wajah Hendy Tian acuh tak acuh, istriku dirawat di rumah sakit kalian. Setelah minum obat dia muntah, diare dan pingsan, dan lambungnya keracunan, hampir saja kehilangan nyawa. Masalah ini, kalian harus memberiku suatu penjelasan. Kepala rumah sakit Chu mengangguk, kamu jangan khawatir, tanggung jawab rumah sakit Karni, kami pasti akan bertanggung jawab sampai akhir. Siapa dokter yang merawat? Vivin berjalan ke depan. Kepala rumah sakit Chu pensiun dini, tidak mempunyai kesan sedikit pun terhadap Vivin, tetapi ketika melihatnya masih muda, dia mengerutkan kening. Kamu sebagai dokter yang merawat, apakah sudah mengetahui penyebab masalah ini? Vivin menganggukkan kepala, Pak Tua, penyebab masalah medis ini, karena Dr. Charles Chow ingin keuntungan pribadi, memalsukan resepku, dan membuka resep untuk 2 macam obat terlarang, dan yang menyebabkan pasien mengalami gejala. Mendengar keempat kata obat terlarang, Donnie Fu langsung merasa tidak senang, berdiri dan berkata, Dokter ini, mohon bertanggung jawab atas kata-katamu, mengapa obat-obatan kamu bisa ilegal? Vivin mengerutkan kening, apakah kamu manajer pabrik spermatogenesis dan arak penggosok otot? Mendengar itu Donnie Fu mengoreksi, iya, aku adalah manajer pabrik. Aku dan istriku telah mendirikan pabrik farmasi ini selama bertahun-tahun, dan pasti sudah terkenal di kota Donghai. Di depan multimedia tersebut hari ini, aku bisa mengatakannya dengan bertanggung jawab, bahwa suplemen kesehatan kami tidak ada efek samping, dan aku telah menulis ramuannya dengan jelas. Jika kalian tidak percaya, bisa melihatnya sendiri. Alasan mengapa Donnie Fu sangat percaya diri, karena dia tahu bahwa para ahli profesor dokter yang hadir juga tidak bisa melihat apa yang salah dengan resepnya. Kepala rumah sakit Chu menganggukkan kepala, kedua suplemen kesehatan ini pil spermatogenesis dan arak penggosok otot, aku sudah membaca resepnya, tidak memiliki efek yang khusus, ini hanya manfaat kesehatan yang biasa. Setelah aku meminumnya, juga merasa segar, tidak kelihatan ada masalah. Bagaimana dengan kalian? Beberapa ahli senior People's Hospital mengambil kedua botol obat itu untuk memeriksanya dengan cermat, dan saling memandang satu sama lain, dan menggelengkan kepala. Semuanya adalah obat tonik, seharusnya tidak ada masalah. Thomas Kin berdiri, dan berkata, hanya ada ramuan di atasnya, tidak ada dosis, apakah kalian yakin tidak ada masalah? Ini sudah tertulis dengan jelas di atasnya. Garut Asia Timur, Ramulus Cinnamori, Licorice Cina. Kalau komposisi Licorice Cina lebih dari 50%, apakah kalian masih berani mengatakan tidak ada masalah? Kata-kata Thomas Kin membuat semua orang terdiam. Memang, farmakologi pengobatan China selalu berubah, selain dosisnya, pada dasarnya tidak masuk akal. Wajah Donnie Fu berubah, dan berkata, kamu jelas ingin berdebat. Semua dosis adalah rahasia komersial kami, bagaimana bisa mengatakannya?
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.